Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Virginindia. Di sini saya semester 5 program studi akuntansi syariah dari Universitas Islam Negeri Palopo. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan auditor independen. Di sini saya akan menjelaskan dua cakupan. Yang pertama itu ada pendapat atau opini laporan auditor independen. Terus yang kedua itu ada elemen-elemen apa saja di dalam laporan auditor independen. Langsung saja kita masuk di yang pertama, itu ada yang pertama itu ada pendapat atau opini dalam laporan independen. Yang pertama, yang di situ ada 5. Yang pertama itu ada pendapat tanpa pengecualian. Terus yang kedua ada yang kedua itu ada pendapat tanpa pengecualian dengan paragraf yang jelas. Yang ketiga ada pendapat dengan pengecualian. Terus yang keempat yaitu pendapat tidak wajar. Dan yang terakhir itu ada pernyataan yang tidak memberikan pendapat. Langsung saja, yang pertama itu tadi ada pendapat tanpa pengecualian. Pendapat tanpa pengecualian yaitu yang dimaksud adalah laporan keuangan sudah wajar sesuai dengan standar akuntansi, tidak ada masalah. Maksudnya di dalamnya itu sudah sesuai dengan apa yang diminta di dalam auditor, sesuai dengan perusahaan tersebut. Contohnya itu seperti semua transaksinya itu rapi dan sesuai dengan aturan maupun ketaatan, tanpa kecurangan atau apapun itu. Terus yang kedua ada pendapat tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang dimaksud di situ laporan keuangan tetap wajar, tapi auditor menambahkan catatan khusus agar pembaca lebih paham di dalam laporan tersebut. Contohnya yaitu ada penggantian metode akuntansi atau ada khusus hukum yang sedang berjalan. Intinya itu kayak di sini tuh sudah cocok tapi ada penambahan. Seperti tadi kan ada pendapat tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu pendapat dengan pengecualian. Kalau pendapat dengan pengecualian yaitu laporan keuangan sebagian besar wajar. Maksudnya itu sebagian besarnya sudah wajar dibanding yang tidak wajarnya. Tapi ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan standar atau kurang bukti. Contohnya itu persediaan tidak bisa diperiksa penuh, tapi bagian lain itu sudah oke. Jadi maksudnya itu kayak, kan tadi sudah dibilang bagian besar berarti sudah banyak yang benar begitu ya, tapi yang lain masih ada yang kurang, masih belum sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Terus yang keempat tadi itu ada pendapat tidak wajar. Yang dimaksud yaitu auditor menyatakan laporan keuangan tidak wajar secara keseluruhan, banyak kesalahan besar atau manipulasi. Seperti mungkin di dalamnya itu seperti belum ada bukti bukti akurat untuk dipercaya di dalamnya. Terus yang terakhir itu ada pernyataan tanpa pendapat. Auditor tidak bisa memberi opini karena kurang bukti atau terhalang. Yang dimaksud yaitu di dalamnya itu termanipulasi, terlebih banyak memanipulasi atau kurang bukti. Contohnya manajemen tidak mau memberikan dokumen penting, jadi membuat auditor merasa tidak cukup begitu. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang pendapat atau opini dalam auditor independen. Selanjutnya tadi yang kedua itu ada elemen apa saja yang harus disiapkan dalam pelaporan auditor independen. Yang pertama itu pasti ada judul laporan. Di judul laporan itu harus ada kata independen. Karena mengapa harus ada kata independen sudah menjadi yang pertama, namanya saja harus ada laporan independen, berarti judulnya harus ada kata independen. Kenapa? Menunjukkan auditor bekerja objektif dan tidak memihak.
Terus yang kedua, elemen yang kedua itu ada yang kedua itu ada alamat laporan audit, di mana di dalam alamat laporan audit ini ditunjukkan kepada pihak berwenang seperti pemegang saham, dewan direksi atau dewan komisaris. Terus yang ketiga itu ada paragraf pendahuluan, yang dimana isi dari paragraf pendahuluan itu menyatakan auditor telah melakukan audit atas laporan keuangan. Terus yang keempat itu ada paragraf ruang lingkup. Dalam paragraf ruang lingkup ini ada menjelaskan cara auditor bekerja secara standar audit atau tidak keluar dari peraturan yang ada. Terus yang kelima itu ada paragraf pendapat atau opini paragraf, yang dimana isinya itu di sini sudah isinya, yang dimana bagian penting dari suatu laporan auditor independen. Terus yang keenam itu nama kantor akuntan publik atau nama atau KAP yang dicantumkan agar jelas siapa yang bertanggung jawab atas audit tersebut, dan juga menjamin kualitas sesuai standar profesional yang telah ditetapkan di dalam suatu perusahaan, apakah sudah memenuhi standar. Terus yang ketujuh ada tanggal laporan audit. Di sini tanggal laporan audit itu elemen terakhir, karena di sini berisi kapan saja audit ini selesai, tanggalnya penting karena laporan hanya mencakup kejadian sampai tanggal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di kesempatan kali ini mengenai laporan auditor independen. Ada dua hal penting tadi. Yang pertama, pendapat atau opini dalam pelaporan auditor independen, dan yang kedua ada elemen-elemen apa saja dalam pelaporan auditor independen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.